wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sri Dewi Arsha Fitri. Saya adalah dosen tetap di Universitas Bina Sarana Informatika di Kota Pontianak. Di sini, baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma di dalam perguruan tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen pada tahun 2026. Di sini saya adalah pengampu mata kuliah Entrepreneurship dilaksanakan pada semester ke-1, mempunyai bobot 3 SKS dan 16 kali pertemuan. Untuk mata kuliah ini berisi tentang materi, teori, dan praktek atau project yang memberikan pemahaman tentang elemen penting yang menjadikan seorang pengusaha atau entrepreneur, dimulai dari pembuatan perencanaan bisnis, konsep wirausaha, perubahan mindset, pembuatan perencanaan bisnis menggunakan bisnis model kanvas, serta pengelolaan usaha dan segala aspek terkait di dalamnya seperti pemasaran, SDM, keuangan, produksi, legalitas, serta praktek dalam berwirausaha dalam entrepreneur fair nantinya. Capaian mata kuliah adalah mahasiswa nantinya mampu menjelaskan teori konsep dan manajemen secara serta bisnis global dan sistematis. Untuk yang kedua, mahasiswa nantinya mampu menganalisis dampak dari lingkungan global terhadap strategi, bisnis, dan organisasi. Ketiga, mahasiswa nanti mampu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dan bisnis secara terpadu. Keempat, mahasiswa nanti mampu menerapkan POAC dalam menyelesaikan kasus nyata di bidang keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional. Kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang dan mengembangkan ide bisnis kreatif. Keenam, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung strategi bisnis dan inovasi produk atau jasa. Ketujuh, mahasiswa nantinya mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi sebagai dasar penyusunan strategi. Dan terakhir, mahasiswa mampu untuk merancang koperasi, korporasi, dan operasional yang terukur untuk meningkatkan daya saing di dalam organisasi. Untuk bahan kajian, yang pertama, untuk pertemuan pertama adalah pengertian dari kewirausahaan, ada juklak mata kuliah, dan kedua adalah dasar pemikiran, ada cash flow kuadran, pembagian kelompok, roadmap kewirausahaan, dan ketiga adalah bisnis ini mempunyai bisnis model kanvas. Keempat, dalam pertemuan keempat nanti kita akan menjelaskan tentang financial plan, BEP, dan permodalan. Pertemuan kelima, kita ada mempelajari tentang legalitas usaha dan BMC, bimbingan BMC kedua. Keenam, nantinya kita akan belajar tentang aspek pemasaran serta etika bisnis dan berisiko di dalam bisnis usaha. Ketujuh adalah bimbingan BMC terakhir untuk persiapan presentasi dan persiapan entrepreneur fair. Untuk pertemuan ke-8 nanti akan diadakan entrepreneur fair yang dilakukan oleh kampus terhadap mahasiswa supaya untuk kegiatan nyata di dalam mata kuliah ini. Ke-9 adalah persiapan presentasi. Ke-10 adalah presentasi mahasiswa dan laporan pelaksanakan entrepreneur fair. Pertemuan ke-11 sampai ke-16 nantinya teman-teman kita adalah mempunyai presentasi mahasiswa. Pembelajarannya ini adalah pembelajaran dalam tatap muka melalui proses project-based learning. Pada kegiatan ini, pembelajaran ini mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dituntut aktif dan kreatif sehingga dapatnya menggali potensi ataupun keterampilan pada mahasiswa serta dosen akan menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian mahasiswa juga nantinya diharapkan mampu dalam memecahkan masalah dengan kelompok serta membangun kerjasama antara pendidik serta mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama ada ceramah dan presentasi untuk menjelaskan materi dan serta bimbingan-bimbingan bisnis model kanvas yang telah kita gunakan, yaitu ada diskusi dan tanya jawab, penugasan seperti tadi pembuatan BMC, pembuatan laporan BMC, serta ada entrepreneur fair, lalu nanti ada penugasan dan penilaian tentunya. Dengan media pembelajaran, saya menggunakan MyBest. MyBest adalah salah satu website e-learning yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses absensi, pemberian materi, serta pemberian tugas-tugas pada yang lainnya. Dan saya menggunakan PPT dari kampus dan serta PPT yang sudah saya buat, yaitu untuk presentasi sebagai media untuk menjelaskan kepada mahasiswa. YouTube adalah sebagai sumber referensi dan video pembelajaran yang dapat ditonton oleh mahasiswa sebagai video di dalam pembelajaran. Pertemuan ini
Nantinya, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep peran dan kewirausahaan secara bisnis global secara sistematis. Sub CPMK-nya untuk konsep dasar entrepreneurship, ada cash flow quadrant, pembentukan kelompok, informasi tentang seminar wajib entrepreneur, waktu, tempat, dan biaya, pendaftaran di web treasuryindonesiancreative.id, dan festival entrepreneur fair. Di sini saya menjelaskan ada bisnis model canvas dan kuadran. Untuk materi pembelajarannya, ada pengertian mata kuliah entrepreneurship, konsep dasar entrepreneurship, ada cash flow quadrant, pembentukan kelompok, dan roadmap mata kuliah kewirausahaan. Dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah ini, perkuliahan dilakukan dengan tatap muka, ceramah, diskusi dan tanya jawab, penugasan dengan kelompok, dan penilaian. Serta terakhir adalah pembagian kelompok. Teman-teman, berada di terakhir, berikut ditampilkan adalah proses pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah di dalam pertemuan kedua untuk mata kuliah entrepreneurship ya teman-teman ya. Di sini hari ini kita akan belajar tentang apa sih wirausaha dan wirausaha itu, apa perbedaannya. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar nih kita mata kuliah di entrepreneurship. Entrepreneurship ini sebenarnya apa? Kalian boleh angkat tangan, siapa yang tahu? Ya, karena Kewirausahaan menurut saya adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola suatu usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada serta mengalihkan risiko untuk memperoleh keuntungan dan memberikan nilai tambah bagi pihak. Oke, baik teman-teman. Kalau di sini ada nggak yang pernah atau melakukan jualan atau jualan kecil-kecilan atau memang sekarang udah besar nih usahanya ada? Sudah ada? Oh kakak? Jualan apa kan? Oh jualan kerudung, hebat sih sekarang udah. Dan gimana ya soalnya sekarang nih kalau kita lihat kayak di Gila Owner, kita lihat usaha-usaha sekarang yang terjadi di Pontianak, sebenarnya memang ownernya adalah anak-anak muda ya, anak-anak Gen Z. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Dasar pemikirannya kenapa sih kita harus kuliah tentang entrepreneurship padahal kalian di informatika? Kenapa nih? Padahal ini kan bagian dari ekonomi ya teman-teman ya. Kenapa kita harus belajar ini? Karena teman-teman di kampus kita itu adalah mendukung untuk menjadi universitas yang unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2023. Sebelumnya mohon maaf ya tadi saya kelewatan, teman-teman silakan sambil absensi sudah saya sudah saya buka ya teman-teman ya. Saya lanjutkan boleh? Oke. Kita menjadi universitas yang unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2023 sesuai arahan Pak Wali Kota ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mengajar di IAIN Pontianak, saya juga mengajar di mata kuliah kewirausahaan. Nah, perbedaannya adalah kenapa kalian harus beruntung kuliah di di FUPSI Binasarana Informatika, karena di kewirausahaan di tempat lain itu hanya sebatas materi. Tapi kalau di sini kalian kita bimbing, kita sampai jualan, kita aktif. Kalau misalnya kalian teman-teman nih yang kemarin misalnya udah jualan, udah nanti kita praktek, terus laku nih ternyata nih banyak nih laku jualannya, kalian bisa lanjutkan lagi. Jadi lanjutkan lagi di luar. Oh ternyata di dalam satu hari saya bisa loh dapat 500.000 misalnya kayak gitu. Oke lah, kalau kayak gitu bilang sama teman-teman ini kalian mau join atau enggak? Kita mau join kan nih, misalnya kayak gitu ya. Kita mau join kan nih, kalau misalnya tidak join saya buka sendiri pakai nama brand ini. Lanjutkan, gitu loh teman-teman. Jadi, kalaupun misalnya nih setelah ini teman-teman kita tidak tahu nanti ke depannya kita tidak bisa masuk di dalam perkantoran atau sesuatu yang kita pengen, misalnya jadi PNS atau apa, atau setelah ini kalian bisa punya alternatif yang lain daripada dari pengangguran, betul nggak? Jadi dari kampus ini kita mempersiapkan teman-teman untuk terjun langsung nanti ke wirausahaan apabila teman-teman nanti ternyata jadi PNS atau jadi pegawai ternyata gajinya nggak terlalu memuaskan, maksudnya kayak gitu ya. Ya udah sih coba usaha yang lain. Banyak kok anak-anak Gen Z, anak-anak milenial sekarang sudah berkecimpung di usaha. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, untuk kondisi di lapangan banyak tenaga manusia sudah
tergantikan mesin atau revolusi industri 4.0. Artinya apa? Siapa yang pernah ke BCA? Bank BCA? Pernah nggak ke Bank BCA? Ayo, pernah kan? Nah, kalau di Bank BCA coba lihat bahwa sekarang CS-nya sudah tergantikan oleh mesin. Ada yang sudah dari mesin kan? Terus ada tellernya sekarang jangankan ke bank, kalian ke mesin ATM sekarang udah bisa store tarik tunai sendiri. Kalau zaman dulu itu nggak bisa. Jadi kalau dulu kalau kita mau store kita harus ke bank dulu. Nah, berarti apa? Berarti kalian yang jadi pegawai di BCA sekarang dan dulu kayak bisa 100 yang diambil, sekarang mungkin 50 pegawai yang diambil. Itu ya. Jadi kayak penjaga tol, di sini tidak ada penjaga tol ya. Tapi kalau terasa sekali kalau misalnya ada mesin-mesin yang sudah menggantikan manusia, ya banyak ya mesin-mesin yang menggantikan manusia. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau banyak yang tenaga yang sudah tergantikan, maka efeknya apa? Efeknya kita ini susah mencari pekerjaan. Itu. Lalu serbuan tenaga kerja asing. Kalau dilihat, kalau misalnya kita lihat kalau serbuan tenaga kerja asing ini banyak sekali di misalnya di Papua, misalnya kayak gitu ya, tambang kita. Tapi kalau kita nih kesempatan kerja kita kok di kerja asing apa? Jadi balik-baliknya jadi pekerja kasar lah kayak gitu ya. Tapi kalau kita di sini di negara kita, kenyataannya adalah pekerja asing bukan jadi ART atau pekerja kasar lah gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di sini maka kenyataannya apa? Kenyataannya besarnya kita jadi pengangguran itu cukup besar. Kalau kita tidak bisa bersaing gitu ya. Lalu jumlah pekerjaannya tidak seimbang dengan jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Itu juga. Itu adalah PR dari pemerintah kita di ekonomi kita yang sekarang ini, apalagi lagi semerawut. Kalau menurut saya dolar lagi naik, pekerjaan juga, lapangan pekerjaan juga susah. Nah, mungkin ini adalah kita belajar entrepreneurship ini bukan hanya sekedar mata kuliah, tapi kita bisa mempresentasikan atau mengaplikasikan ini nanti di lapangan setelah kalian lulus kuliah. Seperti itu ya. Nih, coba kita lihat. Ini adalah kenyataannya bahwa di sini terlalu banyak orang yang melamar bekerja, padahal lagi dibuka jam 6, jam 8, tapi mungkin dari subuh mereka sudah ngantri. Dan ini hanya sedikit. Kalian boleh cek sekarang kalian melamar pekerjaan itu banyak sekali ya teman-teman ya. Nah ini kita lanjut. Nah, solusinya adalah gimana lembaga perguruan tinggi ini menumbuhkan jiwa entrepreneur yang tadi sudah saya sampaikan. Wirausaha dan wira swasta tadi nanti akan saya jelaskan nanti. Nah, ada mengapa kita harus jadi entrepreneur? You have a job. Jadi kalian membuka pekerjaan. Apalagi laki-laki nih, laki-laki yang udah punya cewek, pasti, ya kan? Nah, kalau dia udah punya cewek tuh udah kepikiran kalian harus udah punya kerja. Paling tak hari minggu udah pakai duit orang tua, pakai duit bulanan, apalagi yang ngasih ngekos misalnya di sini. Jadi kalau misalnya kayak gitu laki-laki udah harus punya pandangan nih, aku harus punya kerja bagaimanapun. Jangan pernah pemikiran jadi pengangguran ya. Pengangguran dampaknya apa dalam ekonomi? Kriminal, apalagi kemiskinan, ya. Dampak ekonomi ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat silahkan ini teman laki-laki ataupun perempuan kalau misalnya mau berkarir silahkan. Atau sekarang sudah banyak teman-teman yang misalnya berkarir di kantor, sekarang sudah berkarir di usaha gitu ya. Banyak kok contoh-contohnya kayak yang punya Shop Lenso itu cewek, owner Ilan tadi cewek. Apalagi banyak ya, banyak sudah yang CEO besar di Pontianak yang pengusaha sudah rata-rata sudah cewek juga. Ada business owner, kalian berpeluang besar untuk menjadi business owner. Walaupun tadi kakak tadi kerja sebagai jual kerudung. Nah, jual kerudung walaupun 1 atau 3 ya tetap dia adalah ownernya, kayak gitu ya. Self-employed, yaitu adalah kalian bekerja untuk diri sendiri, tidak bekerja untuk orang lain. Itu investor, money works for you. Ya, jadi uang itu bekerja untuk kalian. Oke, kalau misalnya kita sebagai investor, kalian masukkan uangnya, dana yang dapat dari usaha itu kan banyak ya, uang dari usaha itu banyak dibanding kita dapat gaji.
Gaji kita UMR berapa sih? 3 juta lebih ya? 3 juta. Itu kalau misalnya kita apa namanya kita putar untuk kehidupan itu kayak kurang cukup ya untuk kita begitu berinvestasi. Tapi kalau kita usaha satu hari dapat 500.000 aja kalau misalnya kayak jual-jual blok tadi. Itu udah lumayan sekali, 500 kali 30 udah 15 juta motor. Anggaplah bersihnya 13 atau 10 juta. Masih bisa kalian tabung buat investasi. Ya, kalian beli emas misalnya emasnya 2 gram, 5 gram, logam mulia itu udah bisa investasi. Gitu ya, money goes for you ya. Seperti itu. Ada wirausaha versus karyawan. Jadi ya kalau wirausaha tadi versus karyawan, pertamanya adalah penghasilannya tidak teratur. Kalau karyawan memiliki penghasilan yang pasti. Intinya adalah kalau karyawan itu tenang kerjanya. Gitu ya, kalian masuk jam 7, pulang jam 5, gajinya segitu. Ya kan? Tapi kalau pengusaha kalian punya bebas waktu yang tinggi, kalian boleh mau buka toko jam berapa, kalian boleh misalnya jam 8 atau besok mau tutup atau apa ya udah. Tapi penghasilannya lebih bervariasi. Bisa pada saat itu kalian anjlok ataupun naik lebih dari UMR ya. Tapi kebanyakan rata-rata walaupun yang jual TS pun sebenarnya kalau kalian itu per hari itu dia bisa 300.000 aja jual TS itu udah 9 juta per bulan. Nah beda jauh sekali, 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari UMR kita ya, gitu ya teman-teman ya. Begitulah kira-kira. Lalu kelemahan tadi udah sama. Ada jenis usaha teman-teman. Sebelumnya kita akan, sebelum saya pembagian ini, kita ada pembagian kelompok teman-teman ya. Jadi ada pembagian kelompok. Di sini ada berapa? Di sini ada berapa orang? 30 lebih lah ya. Jadi kelompoknya tadi ada 3-5 orang. Ada ini, tapi sebelumnya ada yang bertanya nggak? Sebelumnya tentang yang tadi, tentang kuliah yang tadi? Tidak ada? Tidak? Jelas ya teman-teman ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi jumlah kelompok ini disesuaikan dengan jumlah mahasiswa, ada jumlahnya ada 3-5 orang teman-teman. Dan ada temanya, ada kalian boleh pilih teknologi seperti apa sih? Polsta? Ada bisa jawab ya? Kalau teknologi? Betul. Apa lagi? Konten kreator, ya kan? Konten kreator, terus apa lagi? Udah banyak ya? Kalian bisa nih kerja di bagian ini. Kalian usaha misalnya di teknologi, apalagi kalian sistem informasi. Informasi atau informatika? Kalau informatika buat sistem nggak sih? Buat sistem. Nah, kemarin saya mau jelaskan dulu. Saya ini buka laundry. Jadi ceritanya, saya buka laundry. Mau bikin sistem itu ternyata mahal sekali ternyata ya. Kalian bisa tuh, kalian benar-benar dari sekarang tuh kalian latihan kayak gitu loh. Beli sistemnya itu bisa kalau misalnya naik Pak Iqbal itu sekitar 20 jutaan. Yang biasa yang saya beli itu harganya 1.750.000, tetapi per nota itu dia ada kita kasih kayak poin gitu, 20 poin. Jadi kalau misalnya satu hari itu bisa ngabisin 20.000. Itu untuk mereka jalan terus ke uang itu. Jadi walaupun kalian cuma bikin sistem, nanti uang itu tetap ngalir terus tuh. Kayak misalnya satu hari 20.000, bayangin aja 30-600.000 kita diam-diam ya. Nah, itulah ya kalau misalnya kalian bisa di teknologi. Nah, kalau kita jadi konten kreator, Rezuka Ari misalnya kayak gitu ya. Itu kan uangnya dapat dari mana? Dari konten. Habis itu kita endorse tuh kita dapat, kita selipkan itu dapat juga duitnya. Banyak sekali ya. Jadi kalian tuh jangan sampai nanti setelah itu kalian nggak bisa nih mau mengawinkan anak orang, mana nggak dapat kerja. Ini pikiran kalian jadi buntu. Ya udahlah beli motor ya lah, aku besok di sana. Banyak tuh motor di sana, misalnya kayak gitu ya. Jangan satu pikiran ya guys. Sekarang udah banyak sekali kategori yang harus kalian kembangkan. Kalian merubah nasib ya. Terus yang kedua adalah jasa dan perdagangan kayak kakak tadi jasa dan perdagangan ya.
organisasi sini, orang Pontianak. Ada yang dari luar kota ada? Hah? Kakak? Oh, apa? Dari Pasar? Hah? Sama? Oh, saya tidak pernah semua. Bang, jualan apa bang? Jualan apa? Oh, jualan pisang goreng kok. Oh, pisang goreng, oke. Itu tuh lumayan sih, banyak kalau pisang goreng karena langsungnya pada masuknya ke makanan dan minuman. Ya, gitu ya. Jadi ada jasa perdagangan, kita mulai lagi ya. Ada kategori industri kreatif yang bagi teman-teman yang suka misalnya merajut atau apa, terus kalian jual lagi. Nah, itu masuk ke industri kreatif. Ada produksi dan budidaya yang masuk yang tadi yang di luar kota. Yang di luar kota tadi, yang misalnya lagi apa budidaya ikan lele, itu kan juga lumayan kalian jual ke Lamongan, kalian tawarkan tuh lumayan juga ya, uangnya ya. Ada makanan dan minuman, nah tadi abang pisang goreng seperti itu. Ada yang lain? Ada yang mau cerita? Ada yang punya pengalaman berjualan kecil-kecilan? Tenang, guys, jangan berpikir bahwa jualan pisang goreng itu adalah pekerjaan yang remeh, kecil, ya teman-teman ya. Banyak sekali jualan yang barangnya kira-kira remeh-remeh itu jadi besar. Kira-kira apa? Basreng. Basreng itu dulu saya kuliah di Bandung S1 dulu di 2010. Pada saat itu basreng itu adalah makanan yang sangat-sangat menjijikan, amis. Terus bau, ya dia bau gitu ya, yang dimakan tuh kurang enak. Tapi setelah diolah, kalian di sini jadi wirausaha, kalian harus kreatif, inovatif. Dibuatlah sedemikian mungkin kayak Maici, tahu Maici? Maici tidak tahu ya, sekarang udah nggak ini lagi. Tapi dulu tuh ada Maici, jadi kemasannya tuh bagus, nggak bau basrengnya. Sampai sekarang pun kalian jadi kenal banyak duplikat Maici. Jadi sekarang yang beli yang 10.000 pun udah enak, nggak terlalu bau, nggak terlalu apa. Jadi kalian bisa makan di sini, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi jangan meremehkan hal-hal kecil. Jadi roti pun nggak masalah, dari hal-hal kecil lah tuh. Karena saya bilang apa, penjualan 300.000 jadi satu hari itu bisa 9 juta, dan itu tuh lebih dari UMR kita berkali-kali lipat gitu bang. Nah, apalagi kalau misalnya kalian punya 2 outlet, bayangkan 9 kali 3, 27 kita menjual tadi bang, pisang goreng. Nah, 27 ganti kata-kata yang sebelah lebih. Oh, banyak juga jual pisang goreng ya, karena dia orang jual pisang goreng ya itu. Dia tidak tahu dia duitnya berapa kan? Nah, itu ya. Ada makanan dan minuman tadi. Kita lanjut. Nah, ini adalah program kewirausahaan, teman-teman. Untuk pembagian pertemuan pertama kayak kemarin, ini ada pembagian kelompok. Kemarin sudah saya jelaskan juga tentang kontrak perkuliahan kita. Ada tugas sinopsis, film dan motivasi dan lain-lain. Udah ada yang kerjakan? Sudah ada yang kerjakan? Oke, sudah. Filmnya apa aja? Kira-kira yang dibuat? Meridiana? Meridiana lagi. Meridiana ya, jadi sinopsis film motivasinya. Lalu setelah itu berjalannya pertemuan 2, 3, 4, 5. Kita ada pemberian materi dan bimbingan bisnis plan. Nanti di tengah-tengah itu kemungkinan pertemuan keempat dan kelima nanti ada seminar wajib nanti yang akan saya informasikan kepada mahasiswa ya. Ada IF, Entrepreneur Fair apa? Entrepreneur Fair kita benar-benar berjualan di kita kita praktekkan langsung Entrepreneur Fair. Lalu terakhir adalah presentasi project. Teman-teman di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tanya aja. Ayo, ada yang bertanya teman-teman? Silakan. Ayo. Takut misalnya saya lanjut nanti teman-teman belum mengerti. Ada pembagian kelompok dan segala macam. Silakan. Oke. Berapa lama penjualan di Entrepreneur Fair?
penjualan kita paling lama itu 1 hari, tapi biasanya ada dua hari, tapi dibagi nih berapa kelompok. Misalnya di kelompok yang misalnya di kelas lain itu di hari Rabu, kalian juga nantinya di hari Rabu, di hari Kamis misalnya seperti itu. Jadi kita bagi ya, Bang. Jadi kita bagi, semoga nantinya kalian yang jualan, kalian yang praktek, kalian dapatkan keuntungan yang besar, sangat besar. Kan kita sudah hitung nantinya di bab 3 modalnya berapa, BEP dan HPP-nya berapa. Nanti kita hitung ternyata apakah nanti di pas hari pertama itu kita rugi atau tidak, nanti kita lihat ya. Apakah barang-barang ini berpotensi untuk kalian bisa melanjutkan untuk ke depan atau tidak. Begitu ya Bang ya? Oke. Lanjut, apakah masih ada yang ingin bertanya? Enggak, saya lanjutkan. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman di sini ada nilai presentasi dan penilaian, ada nilai kehadiran 15%, jumlah kehadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan, nilai tugas 10%, nilai yang didapat mahasiswa berdasarkan penugasan dari dosen, yaitu kayak tadi tugas-tugas kalian buat bisnis plan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Lalu ada nilai project 75%, nanti ada presentasi, bisnis plan, video, marketing tools, dan lain-lain. Teman-teman ada catatannya bahwa seminar entrepreneurship ini harus bersifat wajib, jika tidak ikut maka nilai kalian akan berkurang 30%. Ya, teman-teman ya. Jangan lupa ya, teman-teman. Soalnya biasanya ada mahasiswa yang santai aja, nggak ikut. Nanti ditanya, kenapa nih nilainya? Bu, nilainya saya 70, 60, misalnya kok saya dapat C, Bu. Ternyata pas dicek, nah, yang seperti ini ya, ada dokumentasi seminar wajib. Nih, nanti kita akan mendatangkan pengusaha-pengusaha yang sangat mempengaruhi di Pontianak. Jadi kalian pun kira-kira, menggebu-gebu, gitu ya. Kayak Al-Hijrah, sekarang ada travel Al-Hijrah, pasti sudah pada kenal belum travel Al-Hijrah. Nah itu dimulainya dari apa kan? Itu kan kita harus dengar loh cerita abang tuh, Bang Yopi tuh, macam mana dia membuat usaha travel itu menjadi sangat hidup, sangat terkenal. Itu dari mana? Pertamanya juga kalau misalnya kita lihat, kita juga tidak bisa memungkiri mereka bikin konten, ya, biar dikenal. Nah itu bisa juga sebagian dari teknologi. Oke, sudah? Oke, teman-teman ya, jika sudah, teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, sampai terakhir ini? Tidak ada. Oke. Kita bertemu di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga dan keempat. Semoga teman-teman nanti tolong dikumpulkan nanti di bab 1. Nanti bab 1-nya saya akan menjelaskan kembali di pertemuan ketiga. Oke, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.